Oke. Kalau menurutku universitas itu tuh tugasnya untuk mengasah kemampuan mahasiswa-mahasiswa untuk di dunia kerja. Supaya waktu di dunia kerja tuh mahasiswa udah memiliki dasar dan bisa berkembang lebih baik untuk maju negara. Oke, jadi tujuannya adalah untuk mengasah agar memberikan kemanfaatan untuk negara. Betul. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu. Prof, silakan. Saya pertajam ya. Kalau kita hanya mengasah kemampuan untuk bekerja, tapi kita pekerjaan itu selalu berubah-ubah. Nanti kalau apa yang diasah untuk kemampuan bekerja, tetapi pekerjaannya sudah berubah. Nah ini berarti tidak akan bisa dipakai. Disrupsi. Ya. Ini kita nggak tahu nih ke depan nih, jurusan A Betul. masih relevan nggak? Betul. Jurusan B masih bisa dipakai nggak nanti? Itu dia. Jadi saya akan pertajam. Sebenarnya bukan itu yang harus jadi tujuan utama. Yang jadi tujuan utama adalah menghasilkan orang-orang yang mampu melahirkan inovasi. Inovasi. Betul. Oke. Kenapa inovasi? Dan kenapa, tapi belakangnya betul, bermanfaat untuk negara. Negara sangat perlu, bahkan saya akan memberikan pernyataan. Negara tidak mungkin bisa maju pertumbuhan ekonominya kalau tanpa adanya inovasi. Ini bukan kata saya, ini adalah bisa dicek teori ekonomi yang sudah terbukti. Salah satu yang paling terkenal adalah dari Paul Romer. Paul Romer menyatakan bahwa satu-satunya cara kita bisa menghindari yang namanya decreasing margin of returns atau dengan investasi yang sama, peningkatan pertumbuhan ekonomi itu menurun, itu hanya dengan adanya inovasi baru, inovasi sains dan teknologi. Nah, inovasi itu lahirnya dari mana? Inovasi itu lahirnya yang paling banyak di dunia ini, di negara apapun, itu adalah dari universitas. Jadi kalau kita tidak membuat ini, kita tidak maju ke arah ini, kita tidak mengacu kepada mengasah inovasi, kita akan ketinggalan. Saya kasih satu angka. Coba tebak, berapa perekonomian, berapa perputaran uang yang dihasilkan oleh Stanford University dalam 1 tahun oleh alumni dan dosen-dosennya. Ada yang mau tebak? Maksudnya perputaran uang setelah dia lulus atau di dalam kampus atau seperti apa? Semuanya, setelah dia lulus dan juga oleh dosen-dosennya. Oh. Dari perusahaan-perusahaan yang mereka buat, dari segala sesuatu yang mereka buat itu menghasilkan perputaran Termasuk uang. alumninya? Termasuk alumninya, tapi dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun. Berapa? Ada yang mau tebak? Kalau dirupiahkan, boleh rupiahkan lah ya? Boleh. Oke. Berapa? Pasti pada kaget semua. 2.000 triliun ada disebut. APBN kita lah 3.000 triliun. 44 kuadriliun rupiah. Wow.